Assalamualaikum geng, apa kabar? Kali ini aku bakal sharing informasi beasiswa lagi. Jadi ceritanya itu dulu pas kuliah aku pernah seminar di salah satu institut di Korea. Nama kampusnya itu adalah GIS. Itu singkatan dari Gwangju Institute of Science and Technology. Dan ternyata beberapa minggu lalu nih mereka kirim brosur beasiswa gitu ke email kampus aku yang lama. Dan aku baru buka emailnya barusan ini banget di kantor, dan isinya itu kurang lebih adalah di sini membuka beasiswa untuk kalian yang pengen lanjutin kuliah S1, S2 ataupun S3. Nah, tapi aku karena nggak pengen lanjutin pendidikan lagi, mendingan aku share informasinya ke kalian aja daripada mubazir ya kan. Dan ngomong-ngomong nih, kampus GIS ini gede dan juga bagus. Kalian bisa googling peringkat ataupun model kampusnya. Dan juga kampus ini khusus untuk kalian yang mau kuliah di jurusan Science and Technology atau anak IPA. Nah, buat kalian anak IPS nih, jangan emosi dulu, Bray. Santai. Insya Allah kalau nggak sibuk nih, minggu depan aku bakal coba share beasiswa buat geng anak-anak IPS. Yaitu kalian yang berminat mengambil jurusan bisnis, finance, dan sejenisnya. Tapi ada baiknya kalian tonton ini video biar kalian tahu step by step dan persyaratan apa aja yang dibutuhkan, karena hampir semua beasiswa di Korea itu pendaftarannya hampir sama metodenya, alurnya gitu. Dan by the way, kalau banyak kekurangan di videonya maklumin ya geng, karena ini buatnya emang buru-buru banget. Jadi biar kalian sempat buat apply beasiswanya. Oke, langsung aja nggak usah banyak bacot, tonton. Oke, kita mulai. Pertama itu kalian buka web browser, terserah mau pakai Chrome atau Microsoft Edge. Terus di sini aku pakai Chrome. Jadi setelah itu di Google pencariannya kalian ketik GIST admissions. Ya, kayak gitu. Lihat ya. GIST admission. Terus nanti bakal muncul pilihan kayak gini. GIST International Graduate Admission, yang dimana website resminya itu adalah gis.ac.kr. Jadi kalian klik ini, terus bakal keluar tampilan kayak gini. Dan sebenarnya GIS itu juga mensupport S1. Tapi, nah kalian bisa lihat di sini application deadline-nya itu untuk tahun depan. Itu kemungkinan Maret, 27 Maret ya. Jadi kalian bisa persiapkan mulai dari sekarang kalau pengen mendapatkan beasiswa ini. Jadi untuk sekarang kita bakal bahas ini next time. Tapi untuk sekarang aku mau bahas tentang graduate admissions, yaitu S2 atau S3. Nah, setelah kalian klik tadi pilihan tadi, ini ya graduate admission, bakal keluar tampilan seperti ini. Ya, abang-abang dan kakak-kakak. Terus biasakan sebelum meng-apply sebuah beasiswa, kalian biasakan baca application guide dan cek apakah jurusan yang kalian inginkan itu ada di kampus ini. Pertama-tama kita ingin mengecek apakah di kampus ini ada jurusan yang kalian inginkan. Oke, kalian klik degree programs. And then kalian bisa lihat di sini contoh-contoh atau list dari jurusan yang tersedia di kampus ini. Contohnya, nih aku anak mesin. Klik ini, terus nanti bakal ada kayak gini. Kalian pilih labnya, terus cari lab yang kalian minati. Kalian copy ini, buka notepad, karena nanti kita bakal pakai ini. Oke. Setelah itu kita bakal balik ke halaman utama tadi. Oke, paham ya untuk pemilihan programs, degree programs. Dan setelah itu baru kita masuk ke online application. Oke. Terus sebelum mau login atau apply, kita mesti baca dulu application guide-nya. Jadi biasakan baca sebelum mulai semua pengisian formulirnya gitu. Dan sebenarnya kalian bisa baca sendiri, tapi oke, kita bahas bareng-bareng ya. Screening aja ya. Pertama itu adalah ini nggak terlalu penting ya. Terus yang kedua itu adalah application deadlines.
ya, seperti tadi udah aku sebutin. Terus ada ini application. Nah, jadi sebenarnya itu dokumen-dokumen itu mesti kalian kirim ke alamat ini, ke alamat kampusnya ke Korea melalui pos. Jadi dalam bentuk fisik ya. Tapi tadi aku ada baca pengumuman ini ya, ini pengumuman. Kita lihat ya. Jadi karena adanya global pandemic, kalau nggak memungkinkan, kalian bisa convert semua dokumen kalian ke dalam bentuk PDF file, lalu kirim ke email ini ya, email ini dengan deadline yang sama, yaitu Oktober 15 ya, jam 6 waktu Korea. Jadi sekitar jam 4 waktu Indonesia, jam 4 sore. Oke, paham ya? Oke, sampai sini paham. Terus oke, sekarang kita masuk ke prosedur pendaftaran. Jadi yang pertama itu dia nyuruh kita untuk memilih program mana, atau memutuskan program mana yang ingin kita pilih gitu, yang kita inginkan. Jadi harus relevan dengan jurusan kalian sebelumnya. Misalnya kalian milih mechanical engineering tadi, jadi S1 kalian harus mechanical engineering juga gitu. Oke. Dan terus di sini ada list dari dokumennya. Pertama itu adalah online application form. Itu online application form itu nanti kita isi. Terus di sini ada original or notarized official degree certificate. Nah, ini adalah ijazah S1 atau S2. Kalau kalian pengen lanjutin S2 di sini berarti ngirimnya S1. Kalau kalian S3 berarti kalian ngirimnya S1, ijazah S1 dan ijazah S2. Oke. Terus ini ada original and notarized official. Nah, ini adalah transkrip nilai S1 dan S2 juga gitu. Dan di sini maksudnya notarized official ini adalah misalkan transkrip kalian itu dalam bentuk bahasa Indonesia, jadi kalian mesti translate ke dalam bahasa Inggris oleh penerjemah tersumpah. Aku bakal ngasih kontak penerjemah tersumpah yang pernah aku pakai dulu. Nanti bakal aku tulis di description box, kalian bisa cek. Oke. Jangan takut. Oke. Terus yang keempat ada 2 surat rekomendasi. Oke. Nah, 2 surat rekomendasi ini yang mungkin kalian pada bingung gimana cara dapetinnya. Oke, bisa dibilang misal kalian dari kampus-kampus gede kayak UI, ITB, top 5 lah, top 5 Indonesia gitu. Jadi kalian nggak perlu khawatir, kalian bisa nyari profesor-profesor yang kalian kenal, terus minta surat rekomendasi. Kalau bisa profesor yang terkenal gitu, ya kan. Tapi buat kalian yang dari kampus daerah kayak aku nih, kalian bisa minta surat rekomendasi pertama itu dari dosen pembimbing kalian. Dan untuk surat rekomendasi kedua, kalian minta tolong ke dosen pembimbing kalian di kampus kalian itu untuk mencari apakah ada teman beliau atau pembimbing beliau dahulu yang di kampus-kampus besar gitu. Kayak aku dulu. Jadi dulu itu aku surat rekomendasi pertamanya itu dari pembimbing di Riau, sedangkan surat rekomendasi kedua itu dari pembimbingnya aku, profesor pembimbingnya aku di UI gitu. Jadi sebelumnya dia tanya bisa nggak kasih surat rekomendasi, terus aku suruh minta kontak beliau melalui email, terus akhirnya beliau kasih gitu. Dalam waktu nggak sampai sejam beliau udah ngirim surat rekomendasinya gitu. Dan surat rekomendasi ini udah ada formatnya. Nanti aku bakal kasih tahu di mana kalian bisa download formatnya. Terus kalian juga butuh sertifikat kemampuan bahasa Inggris, TOEFL, IELTS, dan TOEIC, dan TEPS. Jadi intinya butuh ya, namanya kita kuliah ke luar negeri ya kan. Terus kalian juga perlu memfotokopi paspor. Terus kalian perlu ini letter. Nah, jadi ini adalah surat rekomendasi yang ditulis oleh dekan ataupun kepala jurusan. Jadi surat rekomendasi ini berfungsi untuk
membebaskan kalian dari biaya pendaftaran. Jadi biaya pendaftaran itu lumayan gede, jadi sekitar 8 juta rupiah ya ini. Nah, jadi kalian bisa dapat free kalau kalian punya surat rekomendasi dari dekan ataupun kepala jurusan. Tapi itu nanti mereka yang mutusin apakah kalian berhak atau enggak gitu. Oke, ini nanti ada juga formatnya. Terus yang terakhir itu adalah sertifikat bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh kampus kalian. Itu kondisional gitu. Terus setelah selesai dokumen, kalian disuruh nungguin hasilnya, nanti diumumin melalui email. Dan terus jika terpilih, kalian bakal disuruh untuk enroll ya. Nanti kalian bakal dikirim melalui pos surat asli. Jadi dalam bentuk fisik itu berupa Certificate of Admission, Certificate of Financial Sponsorship, and Letter of Invitation. Jadi 3 dokumen ini bakal dikirim ke Indonesia dan dokumen ini bakal dibutuhkan untuk mengurus visa student gitu. Jadi gitu step-stepnya. Oke, finish ya. Oke, selesai. Tadi kan aku bilang ada format yang dibutuhkan untuk surat rekomendasi dan lain-lainnya. Nah, kalian bisa cek di Nah, untuk mendapatkan format itu, kita balik ke homepage, terus kalian lihat nih required documents, terus klik, dan di sini kalian bisa lihat nih. Tuh, ini format untuk surat rekomendasi. Ini adalah minimum score untuk kemampuan bahasa Inggris. Terus di sini ada juga surat rekomendasi untuk pembebasan biaya pendaftaran. Oke, jelas ya sampai di sini. Oke, seterusnya udah kita baca tadi. Terus kita mulai apply. Oke, kita apply. Nah, setelah kalian klik apply, kalian bakal ditampilkan tampilan seperti ini. Jadi kalian isi nama. Setelah isi nama, kalian isi tanggal lahir, terus jenis kelamin, nomor telepon. Jadi nomor telepon ini kalian mesti isi dengan +62 812 bla 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 misalnya gitu, oke? Jadi 0812 bla 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 bla, jangan lupa. Oke. Terus nationality itu Indonesia ya, jelas ya. Dan selanjutnya itu adalah zip code. Nah, bagi kalian yang belum tahu cara dapetin zip code, caranya itu adalah kalian buka Gmaps, terus kalian cari alamat rumah kalian. Anggap Jakarta Selatan, contoh Selatan. Oke, terus kalian cari rumah serah random ya, ini random. Contohnya di sini nih. Tinggal dekat sini nih. Ketik sampai keluar pilihan ini. Terus kalian klik ini pilihan tadi. Terus bakal keluar nih. Jakarta ini 12 tuh, lihat tuh 12.730 ini nih. Ya, ketutup nih. Bisa di copy ntar terus ambil nomornya. Oke. Ini adalah zip code kalian gitu. Paham ya? Terus kalian masukin alamat kalian, terus tahun jelas, terus pilih semester yang mau kalian mulai. Kalau dokumen kalian rasa udah cukup, jadi kalian bisa mulai daftar sekarang untuk spring, untuk Maret tahun depan ya. Dan untuk kalau belum selesai atau belum lengkap, kalian bisa lengkapin mulai dari sekarang dan daftar untuk semester fall tahun depan gitu. Terus pilih departemen. Nah, ini yang aku bilang tadi, kalian pilih misalnya mechanical engineering, terus masukin email kalian, password, terus personal checklist, terus ini profesi polisi checklist, cek, oke. Dan terus nih, kalian tadi kan kita save nih nama profnya dan nama labnya, copy paste aja di sini nih, oke. Dan terus gitu, jadi pilih berapa lab gitu. Jadi misalnya lab di teknik mesin ada 6 tadi kan, pilih 2, masukin nama profesor dan nama labnya. Dan terus kalian juga dikasih pilihan untuk memilih pilihan kedua, yaitu lab lain, maksudnya departemen lain gitu. Dan masukin dengan cara yang sama gitu. Paham ya? Oke. Aku udah buat sebelumnya, jadi kita tinggal login. Terus bakal keluar tampilan kayak gini ya.
kalian masukin foto. Terus ini tadi udah terisi ya, udah terisi. Terus di sini ada application information. Nah, di sini kalian ditanya apakah bisa berbahasa Korea. Bisa berbahasa Korea apa enggak. Jadi bilang aja enggak gitu. Enggak usah bohong-bohong, Bray. Bahaya. Jadi kalau nggak bisa bilang nggak bisa gitu. Kayak ini contohnya. Apakah kampus kalian menggunakan bahasa Inggris? Enggak. Jadi bahasa English apakah bahasa native kalian? Enggak. Jika enggak, apa bahasa kalian gitu? Bahasa Indonesia gitu. Dan ini pilihannya, misalnya kalian ambil TOEFL sekarang tapi TOEFL-nya keluar setelah deadline beasiswa ini, kalian bakal setuju untuk dicalonkan di beasiswa semester depan gitu. Oke. Terus di sini ada gimana kalian tahu tentang GIS. Nah, bilang aja dari Bang Hatta. Ya udah dari internet aja, seralah ini nggak terlalu apa. Terus nih application form, nah ini yang tadi aku bilang, kalian tulis saja kenapa kalian berhak untuk mendapatkan pembebasan biaya pendaftaran. Buat essay jelasin tentang gimana ya, tentang di Indonesia terlalu mahal atau gimana lah, pandai-pandai kalian buat gitu, buat essay. Banyak belajar di internet, oke? Terus di sini ada disorder, paham lah ya, disorder, physical communication learning gitu. Terus ini recommendation yang aku bilang tadi. Jadi nama profesor pertama, nama universitas profesornya, terus nama profesor kedua, universitas profesor kedua, position dan email, jelas ya. Terus education, di mana kalian tamat ya, S1 atau S2. Jadi tinggal klik ini new, terus kalian bisa pilih nih degree-nya, tanggalnya, tanggal masuk, tanggal keluar, negara, nama universitas, terus jurusan apa, IPK kalian berapa. IPK rating kriteria ini adalah kita kan pakai 4 ya, di Korea itu pakai 4,5, jadi kalian milihnya 4 gitu. Dan untuk division, kelas dan division ini kalian bisa tinggalin blank, nggak perlu diisi. Dan untuk standing sama standing total ini adalah kalian ranking berapa dari seluruh tamatan gitu, paham ya? Terus di sini ada degree verification information. Nah di sini kalian bakal kayak statement bahwa kalian bertanggung jawab bahwa untuk memastikan dokumen yang kalian kirim itu atau pernyataan yang kalian buat di sini itu benar gitu. Jadi kalian dari kampus mana, nama kalian, student ID, terus confirmation tanggal kalian lulus gitu, kalian selesai, tanggal ijazah gitu. Terus apa degree title kalian gitu. Terus di sini ada University Register Information, itu buat orang yang bertanggung jawab untuk informasi yang kalian berikan. Contohnya nama profesor pembimbing kalian atau profesor kepala jurusan gitu. Jelas ya. Sini email address, dan di sini adalah mailing address. Mailing address itu adalah alamat nyata, alamat yang nggak email ya, kayak Jakarta Selatan tadi contohnya gitu. Terus di sini ada family members, tinggal tambah aja new gitu ya, masukin semua sesuai kakak. Terus di sini ada karir, kalau kalian udah pernah kerja jelasin kapan, di mana, responsibility-nya apa gitu ya, gampang ya. Terus di sini ada sertifikat bahasa Inggris, kalau misalnya ada masukin new, apa contohnya, misalnya IELTS, TOEFL, sini ada semua nih pilihannya, tinggal gampang lah ngisi nih, udah gampang banget. Terus nah ini nih yang lumayan sulit, jadi kalian mesti buat essay kayak knowledge of major field. Jadi kalian list atau kalian buat cerita apa yang kalian tahu tentang jurusan yang kalian ambil gitu ya, buat essay, belajar buat essay gimana menulis yang baik. Oke. Terus kalian jelasin kenapa kalian pengen belajar di Korea. Ini lebih ke essay ding kayaknya ya, gimana cara buat essay. Di sini ada self introduction, terus plan, study plan kalian. Oke, lengkap lah pokoknya, kalian belajar gimana cara bikin essay yang baik.
Di sini sebenarnya ada contoh nih, kalian bisa lihat help di sini. Tapi kayaknya dihapus-hapus gitu. Nih, bisa nih. Kayak contohnya nih goal study, go to study and study plan. Ya gini. Ya buat essay lah intinya. Oke. Soalnya kalau detail banget, ntar dijelasin ini sampai sejam nih videonya. Dan ingat setelah kalian tulis itu di save ya, di ini, save ini ya. Save ini. Bukan submission, karena kalau kalian udah submission itu berarti kalian udah melengkapi semua persyaratan gitu. Jadi kalian nggak bisa edit lagi gitu. Jadi pastikan kalian hanya milih ngeklik save. Oke? Paham ya sampai di sana? Dan setelah itu, setelah tadi ini semua kalian isi, kalian bisa lihat di sini my status, dan kalian bisa cek nantinya bahwa gimana status dari aplikasi kalian, ya gimana status dari beasiswa kalian udah sampai mana gitu. Dan di sini juga nanti sangat jelas kalau mereka udah udah menerima sertifikat semua persyaratan dokumen kalian. Jadi ini udah sistemnya udah ramah banget gitu. Gampang kan ya? Nah, jadi ingat ini untuk surat rekomendasi dan TOEFL semuanya kalian bisa cek di required documents. Dan sekali lagi aku saranin untuk baca baik-baik degree programs-nya. Jadi jurusan mana yang cocok buat kalian. Jadi nanti buat essay-nya ataupun dokumen-dokumennya saling berhubungan. Jadi nggak kalian tamatan kimia tapi pengen masuk mesin, ya susah ya kan. Gitu. Oke, mungkin sampai di sini dulu informasi kali ini. Next time beasiswa untuk anak IPS ya beasiswa untuk anak IPS aku bakal coba nyari. Jadi tetap semangat, dan sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.